belum tahu soal PC Study Centers, mungkin teman-teman bisa juga follow kita di Instagram kita, di sosial media kita, Twitter juga kita punya, dan boleh kunjungi website kita untuk menikmati tulisan-tulisan yang sudah kita publish sekitaran dengan isu-isu hubungan internasional. Nah, tanpa berperpanjang waktu lagi, sebelum memulai, saya akan membacakan beberapa CV dari Ibu Yesi Olivia supaya kita lebih mengenal lebih lanjut dan lebih paham ibu ini adalah seseorang yang seperti apa. Nah, Bu Yesi Olivia sudah mengajar di Universitas Riau sejak dari tahun 2005 dan mata kuliah yang beliau ajarkan adalah teori hubungan internasional, politik internasional, organisasi internasional, politik pemerintahan negara-negara di Amerika Latin. Dan beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 di Universitas Pajajaran pada tahun 2003 dan beliau melanjutkan studi S2 di Monash University tamat di tahun 2008 dan melanjutkan studi S3-nya di Flinders University tahun 2019. Dan kita berharap dari workshop kali ini kita akan belajar banyak dari beliau dan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa mempertanyakannya nanti di sesi terakhir ketika sesi pertanyaan ataupun teman-teman bisa juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan menyertakan nama dan asal institusinya. Dan mungkin begitu saja perkenalan dan pembukaan dari kita. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Bu Yesi Olivia untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Cynthia. Terima kasih juga untuk Study Center ini yang sudah mengundang saya pada hari ini bicara tentang grand theories ya. Waktu dihubungi panitia saya bingung juga apakah saya harus mengulang kembali semua pelajaran tentang teori HI gitu. Tapi saya kan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya, ketimbang kita bahas satu-satu apa itu realisme, liberalisme dan seterusnya. Saya rasa itu kalian bisa dapatkan di dalam buku teori HI kan ada banyak ya. Kita mulai dari yang namanya dulu lah, yang kata di depan itu teori gitu. Saya rasa selama kita tidak memahami apa itu teori, percuma juga kita baca realisme, liberalisme dan seterusnya gitu kan ya. Nah, saya akan mulai dari sana saja ya. Gimana? Karena PowerPoint yang saya siapkan isinya itu. Boleh Bu, karena mungkin sebagai pembuka juga Bu, alasan kenapa kami memilih tema ini sebagai tema untuk workshop ini karena dari ketidaktahuan beberapa atau sebagian besar mahasiswa yang masih belum bisa membedakan apa itu perspektif ataupun apa itu teori. Masih banyak yang masih belum paham sehingga ketika kami itu berbicara suatu isu Bu masih bingung menggunakan teori yang apa Bu. Dan mungkin berharap dari workshop ini Ibu bisa memberikan perspektif baru, pengetahuan baru. Ya. Ya, jadi saya ngambilnya dari terbalik ya, bukan dari realisme apa segala macam, tapi saya mulai dari teori dulu. Memang dalam beberapa kali, terutama ketika menguji, saya banyak menemukan mahasiswa yang sepertinya tidak paham apa itu teori dan suka mismatch ya, gabung-gabung saja gitu, yang perspektifnya apa, teorinya apa gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kasih gambaran ke kalian dan supaya tidak bingung dengan istilah-istilah yang sebenarnya kalau di dalam HI istilah itu kadang dia overlap sama istilah yang lain gitu. Jadi maknanya sama aja sebenarnya cuma namanya beda-beda gitu. Benar. Sebentar. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat dan sebentar lagi kita akan bagikan absen untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke, kita mulai dulu dengan teori. Apa itu teori? Yang mungkin selama ini kalian dengar teori itu apa gitu. Nggak ada benar atau salah ya, tapi
ketika kalian mendengar teori, apa maksudnya yang terpikir di dalam kepala gitu. Kadang dipakai dalam bahasa sehari-hari ya, kamu teori aja. Tapi setelah tahu arti teori mungkin seharusnya nggak tepat digunakan, kamu teori aja. Gitu. Apa itu teori? Saya akan tampilkan beberapa definisi dari teori. Ya, kalau kalian lihat di sini ada beberapa kata yang sering muncul kan, explain, explanation, gitu. Nah, sederhananya itulah teori. Jadi menjelaskan sesuatu, misalnya untuk ilmu sosial ya tentu saja fenomena sosial yang dijelaskan gitu dengan seperangkat ide mungkin, lalu konsep, asumsi, dan mungkin di dalamnya juga ada hipotesis di situ. Jadi kumpulan dari asumsi, ide, konsep, dan hipotesis itulah yang dimaksud dengan teori. Nah, ini yang harus dipahami, yang mana yang teori dan mana yang tidak gitu. Nah, kita lihat dulu yang bukan teori. Satu adalah data. Jadi misalnya penduduk Indonesia jumlahnya sekian ratus juta, nah itu bukan teori ya. Pokoknya statistik yang ada angka-angkanya itu ya itu bukan teori. Teori bukan tipologi, maksudnya nih pengklasifikasian macam-macam ya. Mungkin jenis sistem pemerintahan gitu 1, 2, 3. Nah, itu bukan teori. Bukan teori juga adalah metafora atau perumpamaan. Jadi kadang dalam menjelaskan sesuatu kita menggunakan metafora, perumpamaan supaya orang lebih mudah memahami sebuah fenomena. Nah, itu juga bukan teori. Referensi di sini maksudnya ketika kalian menuliskan kata si ini, dan si ini di dalam di dalam tulisan sudah cukup gitu. Dia harus dijelaskan betul apa sih maksudnya power. Boleh kata si ini, kata si itu, tapi harus dijelaskan apa yang dituliskan oleh mereka itu disarikan lagi. Diagram, grafik, nah itu bukan teori. Hipotesis bukan teori, karena dia harus diujikan kembali. Dan bukan deskripsi juga gitu. Jadi misalnya proposal skripsinya tentang gerakan sosial global gitu ya. Nah, di dalam teori dia cuma menjelaskan apa itu gerakan sosial global, global civil movement gitu. Sudah selesai. Nah, itu bukan teori. Ya. Teori sekali lagi dia menjelaskan ada hubungan dari variabel, kemudian ada konsep di sana, dan yang paling harus kalian ingat yang terakhir ini dia. Ya, jadi teori itu dia bukan jawaban dari pertanyaan apa, what, tapi pertanyaan kapan, when, bagaimana, how, dan mengapa, why. Ini yang harus dipahami betul. Jadi kalau cuman gerakan sipil global adalah misalnya gerakan yang melibatkan aktor non negara lintas batas negara, itu belum selesai. Nah, kita harus tahu kapan dia muncul, lalu bagaimana muncul gerakan sosial global itu dan mengapa. Nah, jawaban itulah yang kita kategorikan sebagai teori. Itu.
Jadi intinya yang ini saja yang untuk kalian ingat. Teori ada penjelasan sebuah fenomena. Kalau dia didapat dari jawaban dari pertanyaan kapan, bagaimana, dan mengapa, maka kalian akan masuk ke dalam teritori penjelasan teoritis. Ya. Nah, coba lihat yang saya tampilkan ini. Yang mana yang teori? Mungkin membaca semenit dulu ya Bu ya, Ya, boleh. untuk memahami terlebih Ya, dahulu. Silakan buat teman-teman, yang sudah membaca bisa langsung. yang mana yang teori? Yang nomor 2, Bu. Ntar saya harus kasih nomor ya maunya. Iya. Ya, ini 1, nomor 2, nomor 3. Ya, yang nomor berapa? Nomor 2. Artinya 2, Bu. Yang ini ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau matahari adalah bintang yang menjadi pusat dari sistem tata surya, itu bukan teori. Itu mungkin masih deskripsi saja bahwa matahari adalah bintang. Kemudian dia menjadi pusat sebuah sistem. Gitu. Nah, teorinya di mana? Ya, didapat dari pertanyaan kapan si matahari ini dia menjadi sistem tata surya. Bagaimana dia menjadi sistem tata surya? Gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagian dari teori terciptanya sistem tata surya ya. Jadi ada asumsi yang disampaikan oleh si penteorinya. Kayak gini loh, bahwa sistem tata surya itu terjadi karena ada nebula. Nebula ini kayak kumpulan, apa itu dia bilangnya sih, das ya. Kabut, kemudian di dalamnya ada gas macam-macam lah, yang dia dingin lalu kemudian meledak gitu. Nah, itu yang menyebabkan muncul ada planet lah, ada bintang lah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori. Tentu saja jawabannya bukan ya karena Tuhan menciptakannya maka terjadilah gitu. Nah, itu tidak bisa dijawab seperti itu ya kalau dalam konteks ilmu pengetahuan. Apa yang fenomena alam ini pasti ada penjelasan teoritisnya gitu. Jadi saya rasa untuk yang bagian ini harusnya sudah paham ya yang mana yang teori, yang mana yang bukan teori gitu. Jadi selama dia masih merupakan jawaban dari apakah itu negara, apakah itu power, apakah itu kebijakan luar negeri, berarti belum selesai tugas kalian dalam menulis teori. Jadi kalian harus lanjutkan misalnya dengan mengapa negara yang punya power yang besar dia terus proyeksi power menjadi lebih besar lagi, atau dia mencari status hegemon gitu. Ada penjelasannya. Nah, sekarang istilah ini grand theories dan ada temannya namanya middle range theories. Nah, apa itu grand theories? Teori-teori besar. Lalu apa itu teori yang istilahnya menengah gitu ya, middle range. Kita sering dengar, tapi apa maksudnya? Ada yang mau kontribusi, mencoba menjawab? Apa itu grand theories? Kalau menurut saya, Bu, kalau grand theories itu lebih ke kayak
dasar teori yang paling dasarnya. Kalau middle range theories itu kayak eh, pengembangan dari grand theories gitu, Bu. Oke. Satu teori dasar, satu pengembangannya. Yang lain? Bedanya di mana? Elga, suaranya di mute. Iya, tapi ya udah Bu. Kalau menurut saya middle range itu bagian terkecil dari grand theories, Bu. Maksudnya dia apa namanya kayak cabangnya gitu, Bu. Jadinya lebih kecil. Jadi dia yang grand itu mungkin dia lebih umum, sementara middle itu dia lebih spesifik. Oke. Nah itu ya kata kuncinya, yang satu dia bicara secara general, yang satu lagi dia sangat spesifik gitu. Nah bisa contohkan nggak yang mana yang grand, yang mana yang middle range? Kalau menurut saya Bu, mungkin grand itu yang seperti liberalisme, realisme gitu. Kalau yang middle ini saya belum paham, Bu. Oke, yang lain? Kalau menurut saya, Bu, kalau grand theories itu dia kayak kata Snyder, realisme, liberalisme, sama konstruktivisme, Bu. Kalau middle range dia turun-turunannya. Misalnya kalau tadi dia realisme di grand theories, maka di middle range dia ada neorealis, neoclassical realis, dan lainnya gitu, Bu. Ya, yang lain? Mungkin kalau saya kira grand theories itu karena dia umum lebih kepada contohnya asumsi realis secara umum kenapa negara mencari kekuasaan, teori itu. Dan kalau yang middle range teori itu lebih ke yang teori yang ofensif, kebijakan yang ofensif dan kebijakan yang defensif. Itu karena satu lagi lebih spesifik, yang middle teori itu lebih spesifik, dan grand teori itu cuman bicara secara umum aja kenapa negara mencari kekuasaan. Mungkin seperti itu. Ya, satu lagi mungkin yang mana yang grand theories, yang mana yang middle range theories? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau grand theories itu seperti realisme sama liberalisme, tapi kalau middle range theories itu teori yang lebih spesifik, seperti kalau di realisme ada seperti membahas tentang hegemoni dan teori stabilitas, seperti itu, Bu. Kalau di dalam liberalisme, middle range teorinya seperti liberalisme institusional dan lain sebagainya, Bu. Oke, ini adalah penjelasannya ya. Tadi sudah disebutkan sama temannya. Yang satu dia cakupannya luas, dan kalau di sini saya dapatnya sebentar, tidak bisa dioperasionalisasikan ke dalam variabel-variabel atau digunakan di dalam hipotesis dengan mudah. Tidak mudah untuk diuji, tapi berguna sebagai kerangka perkembangan ilmu pengetahuan atau sebagai dasar dari perkembangan mid-range theory. Nah, ini dia hubungannya dengan mid-range. Jadi dia sebagai kerangka lalu diisi oleh si mid-range theory. Dan si mid-range theory ini dia bukan untuk membuat generalisasi yang secara umum dibuat oleh grand theories ya. Dia cakupannya terbatas dan dia bisa diuji. Jadi misalnya untuk di ilmu politik, kita bicara tentang politik secara umum itu ada teori grandnya. Sementara kalau mid-range teorinya kita bicara tentang demokrasi, tentang state building, dan lain sebagainya. Nah kalau yang di HI seperti apa? Kalian bisa baca ya. Jadi untuk grand teori itu mungkin yang disampaikan oleh si Morgenthau dan Waltz. Ya, karena kalau realis itu dia bisa berbangga lah karena mereka bilang teori yang kami sampaikan itu parsimonius, artinya paling bisa menyederhanakan apa yang terjadi di dalam hubungan internasional atau politik internasional gitu.
Itu yang disampaikan oleh Morgenthau tentang realisme politik atau tentang sistem internasional yang anarki dan negara-negara yang ada di dalamnya sebagai unit-unit, kata Kenneth Walsh, atau si Immanuel Wallerstein yang bicara tentang sistem kapitalisme global gitu. Nah, kalau middle range dia sangat spesifik ya, misalnya tentang integrasi yang disampaikan oleh Haas, atau interdependensi oleh Keohane dan Nye, tentang probabilitas perang, tentang demokrasi dan perdamaian oleh Doyle, tentang rezim internasional oleh John Ruggie gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan grand theory dan middle range theories. Nah, ketika kalian menulis sebuah tulisan, apakah kita harus, kalau di dalam proposalnya anak HI itu kan ada perspektif ya, dan ada juga teori gitu. Nah, apakah kita harus menuliskan perspektif? Harus menggunakan perspektif? Karena perspektif itu sebenarnya agak mirip dengan grand theory ini kan ya. Saya rasa harus, Bu, karena teori yang lebih kecil di middle range teori ataupun turunan dari perspektif itu, maksudnya setiap teori yang ada di dalam HI itu terkotak-kotak di dalam perspektif masing-masing. Oke, yang lain ada yang jawab tidak perlu. Ayo teman-teman, mungkin yang punya pendapat sendiri, yang masih bingung-bingung juga. Ya, tadi Geska bilang perlu. Ada yang bilang tidak perlu. Ada yang bilang tidak perlu? Mungkin pada satu suara semua, Bu, bilang harus butuh, Bu. Kalau saya merasa tidak perlu ya, karena apa yang disampaikan oleh isme-isme itu belum tentu dia bisa menjawab pertanyaan, membantu menjawab pertanyaan penelitian kita. Ingat, memilih teori itu sangat ditentukan dari pertanyaan penelitian apa yang kalian ajukan gitu. Nah, kadang yang isme-isme ini dia tidak bisa membantu kalian dan kalian harus cari teori yang benar-benar sangat spesifik bicara tentang apa misalnya. Kemarin itu saya lihat ada yang nulis tentang apa ya? Tentang mata uang regional kalau nggak salah. Jadi Indonesia buat kerjasama bukan mata uang tunggal ya, tapi masih tahap awal gitu, mata uang yang dipegang oleh Indonesia, kemudian Malaysia dan Thailand, yang tujuannya untuk mempermudah transaksi keuangan dan supaya menguatkan kerjasama perdagangan gitu. Nah, kalau mau dipaksakan dengan isme-isme yang liberalisme, apakah di dalam asumsinya mereka bicara tentang perkembangan mata uang regional misalnya? Karena ini sudah sangat spesifik kan, dan kita harus melihat penelitian-penelitian yang lain yang sebelumnya yang bicara tentang mata uang regional itu gitu. Jadi pertanyaan penelitian mengapa Indonesia kemudian setuju untuk kerjasama dengan Thailand dan Malaysia bikin mata uang regional, tentu kita harus cari penjelasan teoritis yang bicara tentang negara kerjasama finansial bikin mata uang regional karena ini. Jadi kalau saya yang isme-isme itu selagi dia masih akan membantu menjawab pertanyaan penelitian kalian, silakan gitu. Tapi ingat bahwa isme-isme itu terutama untuk realisme dan liberalisme dia akan sangat membantu kalau pertanyaan penelitian kalian seputar
konflik dan kerjasama. Kalau yang sudah spesifik lagi ya nyambung gitu maksudnya. Jadi ketimbang menulis tentang yang isme-isme ya langsung saja cari teori-teori yang middle range tadi gitu. Kalau saya pendapatnya begitu. Ada yang tidak setuju? Karena kita terlalu mengikuti bahwa harus ada ismenya. Tapi kalau yang diteliti nggak nyambung sama yang isme-isme itu, dan isme-isme itu dia tidak membahas yang kalian teliti, ya kenapa dipaksakan? Langsung saja bicara tentang cari penjelasan teoritis di middle range gitu. Middle range teoris kan ada banyak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Berarti Bu, bisa disimpulkan sebenarnya ketika kita menyusun sebuah karya tulis yang menggunakan teori, secara khusus untuk anak HI Bu, kita tidak perlu terikat dengan yang isme-isme, tapi kita harus fokus pada pertanyaan penelitian ya Bu ya? Iya, apa yang akan kalian teliti? Karena pertanyaan penelitian itu yang akan membantu kalian mencari teori kan. Gitu. Jadi kalau dia bicara tentang perlombaan senjata ya sudah pasti pakai kerangka realis, itu udah tinggal tulis aja dari awal sampai akhir gitu kan. Ininya realis, ke bawahnya tentang perlombaan senjata itu, arm race. Nah, kalau misalnya bukan itu, maksudnya yang lain gitu kan, lebih kan ada banyak penelitian yang baru-baru sekarang, dan yang isme-isme ini dia tidak pas kalau kalian paksakan juga di dalam tulisan, jadi nggak nyambung. Ingat, pertanyaan penelitian itu yang akan menentukan kita pilih teorinya apa nanti di dalam proposal. Saya ini bicaranya sudah mengarah ke penulisan proposal ya, karena saya asumsinya kalian bikin workshop ini supaya tidak bingung menulis proposal. Oke. Oke, ini adalah tipe-tipe teori HI. Dan yang si grand theory itu tentunya ada yang di bagian pertama, dia explanatory, menjelaskan sesuatu. Dan lawannya adalah kelompok-kelompok yang muncul dalam umbrella atau payung critical theories gitu. Nah, selain itu ada juga kelompok teori yang dikatakan sebagai normatif. Jadi ini memproposisikan kondisi sosial yang seharusnya terjadi, dan konstitutif teori, menjelaskan bagaimana sebuah kondisi tercipta. Sekali lagi yang grand theories itu dia ada di bagian pertama ini. Nah, untuk menentukan teori dan kenapa teori-teori itu muncul, kita harus bicara tentang filsafat keilmuan di HI ya. Jadi HI ini sebenarnya mau meneliti apa? Gitu, apa yang menjadi fokus dari orang-orang yang menstudi HI gitu. Nah, ada kalau di tulisan yang di bawah ini ada Woods. Tergantung dari bagaimana kita melihat. Apakah kita mau melihat yang si international system, berarti kita akan bicara tentang hubungan aktor di dalamnya dengan menggunakan teori-teori terkait dengan strategi hubungan si aktor itu, atau kita bicara tentang society. Jadi bukan sistem tapi society, dan society itu berarti akan menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ya terkait dengan sejarah, tentang apalagi hukum gitu. Nah, jadi di dalam HI itu tergantung apa yang menjadi fokus itu yang kemudian menentukan teorinya. Ya, tadi saya bilang bahwa kita harus paham dulu tentang filsafat HI itu ya, filsafat keilmuan gitu. Nah, pertama tentang epistemologi. Nah, ini yang kemudian kita memahami HI itu sebagai sebuah studi yang terdiri dari pendekatan-pendekatan yang saling
berkompetisi gitu, contending approaches kata orang-orang. Jadi si ini lawan si ini lawan si ini gitu. Nah itu karena ada perbedaan dari kelompok studi HI, yang satu dia mau menjelaskan, yang satu dia mau memahami gitu. Nah kalau yang menjelaskan ini itu dia dipengaruhi oleh gerakan atau bukan gerakan namanya ya, apa tuh? Positivisme. Ada yang tahu positivisme di dalam ilmu sosial? Maksudnya apa? Usaha untuk semacam menjelaskan ilmu sosial seperti ilmu alam gitu Bu, punya semacam konsistensi di setiap penjelasannya. Ya, jadi dia pakai pendekatan metodologisnya orang eksakta gitu ya. Jadi dia mengumpulkan data, kemudian dia merumuskan hipotesis dan kemudian dia menguji hipotesis itu gitu. Nah itu yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, explaining tadi itu yang kalau di dalam HI itu kelompoknya neorealis gitu lah, neorealis neoliberal gitu. Nah yang satu lagi dia mau memahami. Ini adalah yang kelompok HI yang pertama. Ketika HI muncul tahun 1919 itu kan, gimana caranya supaya tidak terjadi lagi perang. Mereka fokusnya pada nilai-nilai yang utopis itu, bikin organisasi, melakukan diplomasi, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengabaikan tentang power yang dimiliki oleh negara. Nah ini yang kemudian, perbedaan yang ini, yang mengiring kita mengenal HI itu dengan rangkaian debat, itu kan great debate bilangnya. Debatnya bukan debat di muka umum gitu ya, tapi lebih ke hasil tulisan gitu. Nah satu yang disebut dengan kelompok liberalisme utopis ketika HI muncul sebagai sebuah studi yang kemudian dikritik oleh orang-orang kayak Edward Carr yang bilang itu bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, itu bukan keilmuan yang sesungguhnya gitu lah. Nah, fokusnya kan kita bisa lihat ada perbedaan. Kalau realis ini tentu saja realis yang awal itu ya, oleh orangnya Morgenthau. Fokusnya ada di power politics, keamanan, agresi, konflik, dan perang. Ini debat yang pertama. Debat yang kedua, ini dipengaruhi oleh behavioralism di dalam ilmu politik. Intinya adalah gimana caranya bikin penelitian tentang kondisi sosial politik itu dengan cara-cara orang-orang eksakta tadi, yang explaining, bikin hipotesis, mengumpulkan data, pendekatannya saintifik, dan kita memposisikan sebagai orang yang meneliti itu kayak di lab gitu ya, berada di luar dari yang diteliti. Nah itu melawan pendekatan yang tradisional yang sebelumnya, yang lebih kepada pemahaman gitu, berdasarkan penilaian, kemudian bahwa penteori itu tidak bisa dilepaskan dari subjek yang diteliti. Ingat yang antara explaining dan understanding itulah yang sampai sekarang masih misalnya mewarnai HI ya. Jadi ada kelompok yang mau explain, ada kelompok yang mau memahami, understand. Nah, debat yang ketiga itu ketika kelompok-kelompok yang mengkritik lah istilahnya ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok liberal tentang bagaimana memajukan perekonomian dan lain sebagainya ternyata malah tidak berhasil gitu untuk memperbaiki kehidupan negara-negara di dunia, yang dikasih label dunia ketiga itu. Nah ini yang muncul debat yang ketiga antara kelompok neo-Marxis dengan kelompok yang istilahnya establishment lah, neorealis dan neoliberal itu. Nah debat keempatnya seperti apa?
Ya, terkait dengan epistemologinya HI ya. Epistemologi itu tadi maksudnya teori tentang pengetahuan. Apa yang dianggap sebagai pengetahuan tadi? Bahwa satu ada yang mau menjelaskan, satu ada yang ingin memahami. Itu, atau nama lainnya ada positivis yang memakai pendekatan saintifik, dan satu lagi post-positivis. Nah, yang rationalism dan reflectivism ini sebenarnya bagian dari ini, yang explaining dan positivis. Kemudian yang reflectivism ini yang understanding dan post-positivis. Nah, yang kita dapat apa? Bahwa ketika kita belajar HI, tidak ada satu pendekatan, kalau kata Walt, itu yang bisa menjelaskan kompleksitas dari politik dunia. Jadi kita paham bahwa ada berbagai cara pendekatan gitu untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini. Gitu. Jadi kalau pakai penjelasannya Thomas Kuhn tuh, si studi HI udah pada tahap perbedaan paradigma yang ada gitu. Jadi ada yang realis, ada yang liberal, ada yang konstruktivis. Ini saya ngutipnya dari Walt. Inilah perbedaan-perbedaan dari masing-masingnya. Lebih kepada ontologi dan epistemologi juga ya. Kalau yang realis dan liberal ini dia berusaha untuk menjelaskan, kalau konstruktivis ini berusaha untuk memahami. Ada yang dikajinya juga beda, objek kajiannya. Kalau yang realis dan liberal itu ada pada negara, sementara kalau konstruktivis ini lebih kepada individual. Ini sebenarnya dasarnya juga individual ya, tapi kan neoliberal dia bicara tentang negara. Nah, kalau ini tentang bagaimana si individu itu dia memahami kondisi yang ada di sekitarnya, gitu. Saya rasa yang seperti ini tidak harus terlalu panjang yang menjelaskannya. Yang pasti masing-masing dia punya posisi yang berbeda dalam memahami bagaimana hubungan internasional itu beroperasi, international relations operate lah gitu. Dan masing-masing juga punya objek kajian yang beda-beda. Kalau yang dua ini dia memang ke negara, yang satu lagi bicara tentang norma, bicara tentang organisasi internasional mengendorse sebuah norma, dan bagaimana misalnya kelompok non negara lain ya menjadi pemain juga di dalam hubungan internasional gitu. Tentu saja masing-masing dia punya kelemahan. Misalnya kelompok realis dia tidak, terutama untuk kelompok neorealis ya, tidak bisa dia menentukan perubahan, menjelaskan perubahan gitu yang terjadi. Misalnya ketika perang dingin usai, semua orang kaget kok tiba-tiba sudah selesai. Nah, kalau kelompok yang liberal ini dianggap terlalu mengabaikan faktor power, karena dia fokusnya pada kebebasan dan freedom, kebebasan, perdamaian, dan lain sebagainya. Kalau yang ini disebutkan oleh Walt, dia mampu untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau, tapi tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Tentu saja masing-masingnya punya semacam kitab gitu ya, kitab utamanya. Kalau yang dari realis itu ada Kenneth Waltz, kemudian Mearsheimer. Sementara kalau dari kelompok liberal ada Keohane. Kalau Fukuyama ini bicara tentang kemenangan kelompok demokrasi ya, kelompok barat maksudnya. Lalu ini ada Wen, dan Krathwohl ini bicara tentang norma dia, perubahan. Gitu. Nah, itu aja kali untuk yang teori. Jadi saya mulainya dari penjelasan apa itu teori, karena itu yang akan menentukan
dan membantu kalian nanti menulis di proposal gitu. Masalah pemilihan teori mana yang harus diambil. Sekali lagi, ketika meneliti, tentukan dulu apa yang akan diteliti dan pertanyaan penelitian apa yang kalian angkat. Itu yang akan menentukan teori apa yang dipilih. Jadi bukan teorinya dulu, tapi pertanyaan penelitiannya dulu. Demikian ya presentasinya. Kayaknya lebih enak untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan teori-teori ini. Saya kembalikan ke Cynthia. Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Kalau misalnya menurut saya sendiri, penjelasannya itu sangat komprehensif dan sudah cukup banyak menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke dalam form pendaftaran di awal. Di mana nih, Bu, paling banyak tuh pertanyaannya tuh seperti ini, Bu. Bagaimana menentukan teori yang tepat jika kita menulis proposal? Bagaimana kita tahu teori tersebut tuh cocok dengan isu-isu yang mau kita bahas? Dan saya rasa sepertinya sudah sangat menjawab dari penjelasan Ibu bahwa teman-teman harus paham dulu pertanyaan penelitian apa yang teman-teman ajukan. Nah, ketika teman-teman tahu, teman-teman paham fokusnya kemana, nah teman-teman baru bisa menentukan teori apa yang bisa dipakai. Jadi, untuk sesi pertanyaan sudah kita buka. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mulai menulis proposal atau sudah menemukan judul atau menemukan isu yang mau dibahas, mungkin bisa konsultasi nih di sini. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi ke Bu Yesi selagi Ibu masih kosong dan kita punya sesi untuk bertanya nih teman-teman. Karena beliau juga sudah sering menjadi dosen pembina dan juga dosen penguji dalam ujian skripsi. Jadi kita persilahkan. Mungkin kalau ada yang punya topik gitu, kemudian sudah punya pertanyaan dan mau tanya apakah sudah pas untuk melihatnya dari teori ini, silakan. Mungkin itu lebih enak ya, lebih dipraktikkan gitu. Bener Bu, bener. Karena tujuan kita membuat workshop ini supaya teman-teman, secara khusus nih teman-teman mahasiswa akhir, bisa lebih diperlancar dalam tugas akhirnya. Jadi kita persilahkan. Atau mungkin sambil menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan, adik-adik tahun 19 dan tahun 2020 juga mungkin punya pertanyaan serupa atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teori, kita juga persilahkan untuk bertanya. Tadi terkait dengan pernyataan saya tentang perspektif ya. Kalau saya lebih menyukai kalau misalnya jangan dipaksakan pakai yang isme-isme itu. Contohnya seperti apa? Kalau kalian meneliti tentang kebijakan luar negeri. Nah, foreign policy analysis itu sebenarnya dia adalah sub kajian yang datangnya belakangan masuk ke HI-nya, termasuk yang terakhir lah masuk datang ke HI-nya. Nah, kalau kita mau pakai yang isme-isme itu tidak semuanya bisa dipakai, gitu ya. Jadi foreign policy analysis itu kan kalau kita kelompokkan teori-teorinya ada 3 kelompok besar. Satu yang fokusnya ke power, satu yang fokusnya ke proses pengambilan kebijakan, decision making process. Satu lagi yang bicara tentang input dan output. Jadi input dan output ini yang terinspirasi dari teorinya David Easton, teori sistem. Nah, kalian mau pakai isme yang mana dari situ? Kalau yang fokusnya power, itu yang paling nggak pas banget sebenarnya, tapi dia bahas juga. Itu yang ditulis oleh Morgenthau.
ya. Apa tadi dia bicara tentang national interest, kemudian ada power gitu. Tapi harus diingat bahwa apa yang disampaikan oleh Morgenthau di dalam teorinya tentang realisme politik itu dikritik oleh orang-orang yang bicara tentang decision making process, karena si Morgenthau ini dianggap mengabaikan politik domestik gitu. Jadi ketika kalian pakai yang misalnya bicara tentang power ya, yang dituliskan oleh si Morgenthau itu tentang apa kebijakan luar negeri, oke lah kalian pakainya yang perspektif realis gitu. Tapi kalau misalnya yang decision making process, kan mau pakai isme yang mana? Karena decision making process pun kan ada banyak juga kan teorinya, bahwa yang bikin adalah si pemimpin negara, ada proses groupthink lah, ada pengaruh dari birokrat lah dan lain sebagainya gitu. Nah yang kayak gitu kan gak nyambung ya sama yang isme-isme, realisme, liberalisme, konstruktivisme gitu. Benar Bu, benar. Jadi mengganggu, daripada mengganggu ya langsung saja. Teorinya apa? Kalau misalnya kalian mau bahas tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh negara dan kalian lihat kebijakan itu dipengaruhi oleh bagaimana kelompok pengambil keputusan itu dia punya sebuah pemikiran gitu kan. Ya langsung saja bicara tentang pengaruh kelompok di dalam membuat kebijakan luar negeri, teorinya. Kita terlalu dianggap ini adalah sebuah rumus ya, jadi harus pakai perspektif, lalu pakai teori. Ingat, teori itu dia fungsinya adalah untuk menjelaskan fenomena. Kalau yang isme-isme tadi dia tidak bisa menjelaskan apa yang mau kalian teliti dan kalian malah menemukannya di middle range theory saja, ya sudah cukup pakai teori itu. Tuh. Jadi misalnya bicara tentang yang paling sering saya temukan itu kalau misalnya dia bicara tentang hambatan perdagangan, ya kan, atau apalah gitu. Tapi dia kemudian pakai perspektif dan perspektif neoliberal misalnya. Apa asumsinya neoliberal, tapi kemudian dia bicara tentang hambatan perdagangan, kan nggak nyambung ya. Nah harusnya dia langsung saja bicara tentang apa itu hambatan perdagangan, tarif misalnya. Lalu ingat tadi rumusnya ya. Jadi teori itu didapat dari pertanyaan bagaimana, mengapa, kapan gitu ya. Jadi berarti kalau terkait dengan hambatan perdagangan, ya mengapa negara membuat hambatan perdagangan, bikin tarif gitu, menetapkan tarif, gitu kan. Lalu apa respon yang diambil oleh negara yang dikenakan tarif misalnya. Nah itu yang kalian tuliskan di dalam bagian teori itu. Seperti itu. Baik Bu, mungkin kira-kira buat teman-teman yang ingin bertanya, apakah ada, kita beri kesempatan kepada 3 orang. Izin bertanya, Cynthia. Silahkan. Terima kasih Bu penjelasannya. Mungkin ini pertanyaannya sedikit inklusif kita aja Bu, terutama di Universitas Riau nih. Berarti Bu, kalau dengan penjelasan Ibu tadi, misalnya kalau kita nanti mau menulis skripsi atau membuat proposal itu nggak apa-apa ya Bu, nggak pakai isme-isme gitu, seperti yang Ibu bilang tadi gitu. Kita langsung teorinya aja gitu. Karena kadang saya ngelihat punya kakak-kakak itu seperti itu Bu. Jadi jujur aja kami sebagai adik tingkatnya tuh terkadang bingung gitu. Benar juga sih seperti yang Ibu sampaikan, terkadang apa yang kita apa yang kita ingin teliti itu kadang nggak terjawab dengan teori-teori itu, sehingga akhirnya kami bingung yang mana sih ini yang benar gitu, dan itu mungkin yang sering terjadi Bu. Terima kasih Bu. Kalau saya akan terus mengupayakan itu ya, setiap di dalam nguji gitu, saya akan ingatkan mahasiswa kalau misalnya yang isme-isme yang ini tidak nyambung dengan apa yang kalian tulis, ya nggak usah ditulis gitu. Ingat tadi fungsi teori apa? Fungsi teori adalah untuk menjelaskan sebuah
fenomena sosial ya kan. Lalu kalian sebutkan ada grand theories yang dia sebenarnya berhubungan dengan middle range karena dia memberikan kerangka lah, wadah gitu kan. Untuk beberapa fokus penelitian memang pas dia, misalnya kalian bicara tentang konflik ya kan, tentang perlombaan persenjataan, tentang deterrence, tentang apa lagi lah pokoknya yang dibuat sama orang realis gitu. Kalau dia membantu ya silakan pakai, tapi kalau kalian meneliti sesuatu yang tidak dibahas oleh yang isme-isme ini, gitu kan? Ya kenapa dipaksakan? Jadi nggak nyambung kan, kita pengennya ketika meneliti itu apa yang kita tulis dari awal sampai akhir itu nyambung gitu. Ketika kalian masukkan yang isme-isme ini jadi malah mengganggu kan? Langsung saja kalian nulis teorinya apa, gitu. Kira-kira apakah menjawab, Elga? Ya, cukup menjawab. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi intinya ada di pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian kalian apa? Itu yang akan membantu nanti teori apa yang akan kalian gunakan. Ingat, nggak ada juga teori yang benar dan salah ya, tergantung bagaimana kalian memframingkannya di dalam tulisan itu. Gitu. Jadi ingat teman-teman, jangan gara-gara yang lalu-lalu sering pakai isme-isme, kita harus memaksakan pakai isme-isme juga, guys. Jadi jangan memaksakan intinya. Yang penting harus pas dengan isu yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita punya pertanyaan dari Abi Banyu. Mungkin akan lebih tepat untuk langsung disampaikan aja, Bim, ke ibunya. Jadi langsung unmute yourself aja. Terima kasih Cynthia. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya sendiri sedang membuat proposal untuk kelas seminar ke Polin, Bu. Nah, saya mengangkat tema itu mengenai Belt and Road Initiative atau BRI. Nah, dalam pencarian saya menemukan teori yang cocok untuk tema ini adalah teori dependensi dan periferi untuk bahannya. Nah, juga dari pencarian saya menemukan bahwa yang membuat teori ini adalah Wallerstein. Tapi hingga sekarang saya masih ragu, Bu, apakah itu benar atau tidak. Jika saya salah, Bu, kira-kira siapa yang membuat teori ini, Bu? Dan mungkin apakah ada bahan yang bisa saya cari untuk menambahnya untuk bukunya, Bu? Buku yang membuat teori ini, Bu. Seperti itu, Bu. Coba cerita dulu apa kasusnya, karena kalau cuma cerita inisiatif apa tadi yang dari Cina itu kan masih sangat luas ya, apa ininya kasusnya? Dia mengenai ini, Bu, mengenai trap, Bu, perangkap hutang, Bu. Iya, debt trap. Debt trap. Terus kasusnya negara apa gitu misalnya? Ini, Bu, misalnya Bu, itu negara Sri Lanka misalnya, Bu. Itu kira-kira bagaimana, Bu, untuk apa ya, Bu? Mungkin teorinya, Bu, yang pertanyaan penelitiannya dulu, Abimanyu. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban teori kalau saya nggak tahu kamu menanyakan apa. Jadi intinya itu ada di pertanyaan penelitian. Baik, Bu. Ini, Bu, pertanyaan, Bu, mengapa Cina membantu Sri Lanka dalam saat itu Sri Lanka sendiri membuat sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hambantota. Jadi mengapa Tiongkok itu membantu Sri Lanka dalam membangun Pelabuhan Hambantota, Bu? Oke. Nah, dari sana dia pilih teorinya. Jadi kalau mau lihat kenapa negara memberikan bantuan luar negeri, jadi nggak nyambung dengan yang teori debt trap, dependensi, dan lain sebagainya. Kamu panggilannya apa sih, Abi? Abi, ya, Abi, Bu. Ya, jadi nggak nyambung sama yang debt trap, kecuali kalau misalnya kamu melihatnya itu dari Sri Lankanya. Ya, jadi kalau pertanyaan penelitiannya adalah mengapa Cina dia memberikan bantuan kepada Sri Lanka bikin pelabuhan, dia kan banyak ya bikin pelabuhan di mana-mana gitu. Nah, kita bisa lihatnya dari masalah kebijakan luar negeri tentang foreign aid. Lalu tentang strategi juga bisa jadi pertimbangan, dan strategi yang dimainkan sama si
apa namanya sama Cina ini kan gimana supaya negara-negara ya istilahnya membeli loyalitas lah gitu kan ya kira-kira sama negara-negara yang kecil-kecil itu. Nah, jadi kuncinya ada di pertanyaan penelitian. Kalau mau lihat tentang perilaku Cina, berarti ya terkait dengan yang tadi teorinya. Tapi kalau mau bicara tentang debt trap, dibalik fokusmu ada di Sri Lanka bukan di Cina. Ada yang lain? Baik, Bu. Contoh. Ya, Terima kasih ya, banyak, Bu. sudah cukup. Ya. Ya, Bu. Jadi pertanyaan penelitian ya, kamu menelitinya apa? Itu yang akan membantu kita pilih teori. Ada lagi yang lain? Mungkin kayak tadi kasih kasus lalu nanti kita bahas teorinya apa. Nah, ini mulai muncul nih pertanyaan nih. Sabar teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu ke yang di dalam chat karena ini duluan munculnya. Kepada Saudara Fadil Maulana, mungkin bisa langsung on cam dan unmute yourself, bisa langsung ngomong. Selamat sore, apa suara saya jelas? Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Fadil, saya dari HI UGM. Di sini saya sebenarnya mungkin saya sedikit sharing soal proposal saya. Saya sekarang ini lagi penulisan untuk topik soal tema aksi kekerasan dan budaya populer di Amerika Serikat. Topik judul saya yang saya ajuin kepada dosen saya itu adalah studi kasus pengaruh karya grup K-pop BTS dalam meningkatkan partisipasi kelompok milenial terhadap demokrasi Amerika Serikat tahun 2020. Nah, di sini saya mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ibu sebelumnya, mungkin memang benar mungkin dalam penggunaan teori-teori itu yang penggunaan isme-isme ini memang terkadang sulit untuk menjelaskan beberapa topik tertentu gitu. Saya pribadi memilih untuk tidak menggunakan teori atau isme-isme ini karena dalam pembahasan aksi kekerasan sendiri penggunaan isme ini agak mempersulit penjelasan bagaimana menjawab pertanyaan penelitian saya. Oh ya, sebelum itu saya sendiri mengajukan pertanyaan penelitian itu mengapa karya grup K-pop BTS ini dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi kelompok milenial, kelompok anak muda di Amerika Serikat pada pemilu tahun 2020 sebelumnya. Menurut Ibu, apakah dalam pertanyaan penelitian ini saya perlu tetap menggunakan basis isme ini untuk membantu menjawab pertanyaan penelitiannya atau penggunaan teorinya lebih baik difokuskan saja? Kalau kekerasan tuh peace studies ya bilangnya ya, bahasa Inggrisnya ya. Iya, peace studies. Okay. Saya tuh nggak terlalu banyak memahami sebenarnya yang terkait dengan, kalau saya kategorikan nih masuknya ke post positivis gitu ya. Nggak terlalu paham saya tentang itu. Saya banyaknya ngerti di teori-teori yang mainstream. Cuman saran saya, kamu bisa langsung ngambil teori saja, nggak usah pakai yang isme. Mungkin ada yang cocok ya, tapi sekali lagi Fadil, saya tidak menguasai banget yang post positivis. Mungkin ada yang akan cocok di situ, tapi kenapa nggak langsung, kan kayaknya banyak penelitian-penelitian yang bahas tentang kayak yang tadi kamu ceritakan itu ya, tentang pengaruh budaya populer dalam partisipasi masyarakat dalam demokrasi gitu. Kayaknya banyak yang penelitian yang langsung bahas tentang hal tersebut. Jadi kamu bisa merujuk pada penelitian itu untuk dituliskan di bagian teori gitu. Jadi nggak harus pakai isme. Tapi tergantung kamu lihatnya dari mana, mungkin ada yang postmodernisme atau apa gitu yang cocok bisa dimasukkan di sana. Cuman saya sekali lagi nggak paham banget tentang post-positivis, tentang postmodernisme dan lain sebagainya. Ilmu saya masih kurang ya, jadi nggak bisa menerangkan. Tapi yang paling aman memang mungkin ya cari penelitian-penelitian yang terkait dengan topikmu lah. Itu kayaknya banyak itu yang bahas seperti itu. Jadi kalau misalnya yang isme tadi
nggak membantu, apalagi yang mainstream ya, pasti kan nggak akan terjawab itu apa yang kamu teliti gitu. Akan ketemunya di penelitian-penelitian memang spesifik bahas tentang pengaruh budaya populer gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kali mudah-mudahan membantu menjawab. Jadi sekali lagi jangan pakai yang isme-isme itu dia semacam apa guidance gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ketemu apa yang mau dicari ya nggak usah dipakai daripada nanti mengganggu tulisan. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, Bu, mungkin masih berkaitan dengan isme-isme itu, berarti Bu ketika kita menggunakan yang isme-isme itu dalam karya tulis secara khusus skripsi, Bu, apakah kita mengidentifikasi itu sebagai perspektif atau kita menuliskannya sebagai teori, Bu? Nah, itu yang kadang suka overlap tuh, makanya kadang ada yang bikinnya perspektif, kemudian nanti dia muncul lagi di teori, kan mengganggu ya sebenarnya. Gitu. Jadi intinya kembalikan saja ke penjelasan apa itu teori. Teori itu adalah sesuatu seperangkat prinsip konsep dan hipotesis yang kemudian digunakan untuk menjelaskan sebuah material gitu. Nah, itu adalah teori. Gitu. Kalau kalian lihat itu buku-buku yang terkait dengan teori HI, kan namanya macam-macam ya, ada approaches, pendekatan-pendekatan ya kan? Iya, Perspektif dan tema, kemudian ada yang dia langsung bilang teori. Sebenarnya kan pada dasarnya sama sebenarnya, bagaimana menjelaskan hubungan internasional gitu. Saya nggak tahu juga kenapa saya lupa ya, apakah dulu saya S1 juga pakai perspektif atau bagaimana, cuman mungkin sudah dianggap kebiasaan, jadi orang menulis seperti itu terus gitu sampai sekarang. Berarti Bu, paling amannya kita pakai isme-isme itu sebagai perspektif saja ya Bu ya. Nanti teorinya baru menggunakan teori-teori yang memang mungkin kan ya. Dia punya asumsi dasar gitu ya. Jadi di bagian perspektif itu kita cerita bahwa misalnya realis itu asumsi dasarnya ini. Kemudian nanti tadi ada yang menyebutkan offensif defensif. Maka teorinya adalah offensif defensif yang dikembangkan oleh si Marsheimer misalnya. Jadi dia it works for some kasus gitu kan, cases, tapi di kasus-kasus yang lain tidak bisa gitu dipakai. Baik Bu. Nah buat teman-teman jangan bingung lagi ya, jangan mengeluarkan pertanyaan itu lagi ya. Kita ingat bersama-sama. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya persilahkan kepada Dia Meriza yang udah angkat tangan dari tadi. Selanjutnya baru ke Geska ya. Silakan Di. Oke, terima kasih Cynthia atas kesempatannya. Jadi Bu, saya ingin bertanya tentang beberapa hal terkait dengan teori juga. Jadi ada beberapa sumber yang dimana itu teorinya itu hanya kadang dikaji oleh beberapa peneliti gitu, belum terlalu familiar untuk kita semua gitu kan Bu. Jadi waktu proposal saya itu menggunakan teori hydrohegemony yang itu berguna cuman untuk di sekitaran basin sungai gitu Bu. Tapi menurut saya teori ini juga belum banyak yang mengkaji gitu Bu. Dan sumber yang saya dapatkan juga hanya dari Zoyton dan Warner. Pertanyaan saya Bu, kalau misalnya teori kita itu hanya dikaji oleh beberapa peneliti dan belum terlalu familiar, tetapi dia secara spesifik benar dengan penyataan penelitian kita, itu bagaimana Bu? Atau misalnya kita perlu mencari teori yang istilahnya familiar dengan orang-orang gitu Bu. Terima kasih Bu. Oh, apa ininya kasusnya? Kasus yang saya teliti Bu, strategi hydrohegemoni Ethiopia di Sungai Nil gitu Bu. Apa tuh? Apa yang mau dibuat sama Ethiopia? Tentang strategi hydrohegemoni Etiopianya Bu. Jadi itu kayak maksudnya hydrohegemoni itu apa? Penguasaan danau kah, laut kah gitu? Nile Basin Bu. Jadi hulu Sungai Nil. Oke. Ya, apa yang dibuat sama Ethiopia itu kan bukan sesuatu yang baru ya. Di tempat lain ada juga, misalnya di Cina misalnya. Cina kan dia pengen istilahnya
mempengaruhi negara-negara basin, apa tuh nama sungainya? Sungai Mekong, Bu. Nah ya, Mekong. Ingin menguasai Mekong kan. Nah, karena dia ada di hulu, terus kemudian dia mau bikin dam banyak-banyak gitu. Nah, jadi apa yang dibuat sama Ethiopia mungkin agak mirip kasusnya dengan apa yang di Cina itu. Mungkin istilahnya saja yang baru muncul dia, tapi kasusnya itu udah banyak diteliti. Jadi kamu bisa lihat penelitian-penelitian terkait dengan hubungan Cina dengan negara-negara di basin Sungai Mekong gitu. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang misalnya baru, kita pasti ada yang sudah meneliti sebelumnya, namanya saja mungkin yang kedengarannya baru sekarang gitu. Di tempat lain kasusnya yang berbeda tapi namanya nggak digunakan itu. Mungkin itu kali dia masukan dari saya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Oke, semoga ya. Semoga tercerahkan dia. Kita lanjut ke Geska. Siapa nih? Geska kali? Selamat sore, Bu. Ya. Semuanya. Bu, saya dibandingkan pertanyaan mungkin ini lebih seperti konsultasi, Bu ya. Saya tuh meneliti tentang masalah diplomasi antara Korea Selatan atau semenanjung Korea secara keseluruhan dan juga Jepang dalam isu military sex slavery, Juigun Infu gitu, Bu, convert woman. Saya meneliti tentang itu, Bu. Nah, cuman pada saat saya meneliti itu, masalahnya sama seperti masalah yang ditanyakan tadi sebenarnya, yaitu saya sangat tergantung dengan apa yang dituliskan perspektif-perspektif. Nah, saya menemukan sebenarnya dibandingkan perspektif yang saya pakai sekarang, yaitu liberal institusionalis, saya melihat bagaimana peran organisasi internasional CEDAW dalam isu convert woman antara semenanjung Korea dan juga Jepang. Nah, alasan saya mengambil itu adalah karena memang ada perspektifnya dan ada teorinya. Namun dari awal saya meneliti konflik tersebut, saya tidak melihat semacam peran yang besar dari organisasi internasional terhadap isu ini pada jangka waktu yang saya teliti. Saya meneliti dari jangka waktu 2017 sampai 2019, Bu. Kenapa saya meneliti 2017 sampai 2019? Karena ketika 2017 Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan yang baru, dia memutuskan untuk menolak semacam perjanjian yang ditawarkan Jepang yang sebenarnya sudah ditandatangani oleh Korea Selatan. Nah, makanya saya melihat itu dan saya ingin dalam proposal yang saya buat, saya ingin mengukur peran organisasi internasional. Nah, pada jangka waktu ini organisasi internasional sebenarnya tidak terlalu berkembang perannya. Nah, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa yang sebenarnya berperan dalam isu ini adalah kebijakan domestik kedua negara, karena memang isu ini menjadi isu yang sangat sensitif antara politik domestik dua negara. Cuman masalahnya tadi saya tidak menemukan perspektif yang pas. Pada akhirnya saya mengubah pertanyaan penelitian saja yang awalnya seharusnya saya meneliti kebijakan domestik dari Korea yang berdampak terhadap kebijakan luar negeri kedua negara ini. Saya menggeser perspektif saya menjadi teori peran organisasi internasional. Apakah menurut Ibu saya harus mengganti kembali penelitian saya ke arah decision making theory? Karena pada akhirnya seolah-olah saya membohongi kenyataan bahwa organisasi internasional perannya hampir tidak ada di jangka waktu yang saya teliti. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Hubungannya apa tadi sama CEDAW itu, Geska? Yang tadi, Bu ya. Itu sebenarnya peran CEDAW itu ada, Bu, di awal sekali konflik ketika mereka merumuskan semacam perjanjian tentang apa-apa saja yang harus dibayar Jepang terkait
isu comfort woman. Di situ ada peran CEDAW. Saya melihat ada peran CEDAW, cuman belakangan memang tidak ada peran dari organisasi internasional. Saya pun mengambil CEDAW karena memang referensi yang paling banyak tersebar adalah dari organisasi dari organ PBB tersebut, Bu. Tapi CEDAW itu dia ini perjanjian internasional, bukan organisasi. Maksudnya yang organisasinya yang mana? Saya ngelihat ada ini, Bu, ada dia kan perjanjian, berdasarkan perjanjian itu ada semacam dia rezim, Bu, tapi kalau nggak salah ada organisasi yang mengawasi tersebut. Jadi setiap tahunnya ada laporan yang masuk ke organisasi itu, ke Bukan CEDAW. organisasi bilangnya itu apa ya? Organ PBB ya, Bu? Atau apa? Bukan, jadi setiap instrumen HAM itu dia ada semacam yang memonitornya lah, memonitor pelaksanaan dari instrumen HAM, mau CEDAW, mau CRC, dan lain sebagainya. Jadi bukan organisasi internasional dia, gitu. Kalau mau ditanya organisasi, ya kalau organisasi ya berarti kayak UN Women gitu ya, bukan CEDAW-nya, gitu. Apa pertanyaan penelitiannya tadi? Saya tuh udah nulis tentang kebijakan politik domestik, Bu, decision maker theory. Bagaimana pengaruh kebijakan Korea Utara di bawah administrasi Moon Jae-in terhadap isu comfort woman. Sebenarnya itu awalnya, tapi karena nggak nemu grand teorinya, isme-ismenya, saya menggeser ke peran OI. Memang ada beberapa saran dari senior bahwa kenapa nggak UN Woman, karena dia juga mempertanyakan CEDAW ini apa. Nah, saya sudah mencoba mencari peran UN Woman, tapi peran UN Woman pun sangat minim di isu comfort woman ini, Bu. Terutama kalau misalnya mau di frame dari kebijakan luar negeri, ya kebijakan luar negeri saja. Tapi kayak tadi saya bilang, yang kebijakan luar negeri itu teori-teorinya yang ada ismenya paling yang tadi kalau bicara tentang power. Tapi kan apa yang dibuat sama Hans Morgenthau itu bukan kebijakan luar negeri yang kita pahami ya. Maksudnya orang-orang yang memang dia berkecimpung di bidang teori tentang kebijakan luar negeri itu dia kritik si Morgenthau karena nggak bahas tentang politik domestik. Ya pesan saya kalau mau bahasnya dari kebijakan luar negeri ya langsung saja ke teori tentang apa misalnya politik domestik, kan ada juga kan politik domestik di dalam kebijakan luar negeri. Makanya yang isme itu jadi kalau misalnya mengganggu ya kenapa harus dipaksakan membuat kalau misalnya nggak menjawab, nggak membantu gitu. Iya, Bu. Soalnya alur pikirannya pas saya awal membuat buat mengajukan judul tersebut, saya harus cari isu, tahun, lalu perspektif, dan turun ke teori. Tapi setelah dengar hari ini, makanya saya ragu apakah proposal saya itu benar atau terlihat memaksakan, karena pada akhirnya kayak membohongi kenyataan bahwa organisasi internasional tidak berperan di situ. Ya kalau kan kita meneliti berdasarkan fakta yang ada ya, GSK. Kalau misalnya tidak ada peran UN Women, kenapa diangkat? Nanti kamu kesusahan sendiri nanti. Makasih, Bu. Jadi inti dari bikin skripsi ini jangan memaksakan ya, Bu ya? Ya, karena saya juga dulu pernah S1, jadi merasakan kok nggak ada yang ngasih tahu kenapa harus bikin perspektif gini-gini gitu. Setelah saya kesini-sini kan dengar kayaknya nggak harus seperti ini menuliskannya. Ingat saja apa itu teori dan apa fungsinya. Kenapa kita harus menuliskan teori gitu kan? Ya, Bu. Nah, untuk membantu kita dalam menganalisis, menjelaskan. Kita kan menjelaskan nih pertanyaan penelitian kalian kan rata-rata mengapa, bagaimana ya kan? Benar. Bukan apa kan? Benar, Bu. Bagaimana, mengapa gitu. Nah itu kan harus pakai teori. Kadang memang sekali lagi bisa dibantu dengan yang isme-isme, kadang enggak. Tergantung apa yang mau kalian tanyakan di dalam proposal itu. Baik, Bu. Masih ini ada pertanyaan lagi, mulai memanas guys. Silahkan Wandi langsung unmute yourself, bisa kasih tahu pertanyaannya apa. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu.
Nah, terkait proposal saya kan Bu, tema penelitian saya itu mirip sama penelitian saya yang kemarin sama Tia itu minta nasihat Ibu Bu. Yaitu kalau saya ini tentang Norwegia dalam menghadapi Rusia di Arktik juga. Nah, yang saya buat itu Bu, konsepnya seperti ini Bu. Jadi saya menjelaskan tentang neorealisme, kemudian turun ke teori balance of power, kemudian fokus ke strategi hedging. Nah, menurut Ibu Bu, saya ini harus memfokuskan kemana Bu? Ke konsep hedgingnya atau ke teori balance of power-nya Bu? Gitu. Konsep apa? Nggak kedengaran di sini. Konsep hedging, strategi hedging. Oh, hedging. Ya. Oke. Kalau yang pakainya realis itu paling mudah ya, karena sudah jelas gitu. Saya akan mulainya dari menjelaskan apa itu balance of power, lalu saya akan bilang bahwa kenyataannya pada praktiknya gitu, tidak ada negara yang memang misalnya mengadopsi kebijakan yang pure balancing dan pure bandwagoning gitu. Jadi pilihannya ada di hedging. Jadi tidak terlalu banyak saya bilang tentang balance of power-nya, tapi lebih ditekankan ke hedging-nya. Itu kali ya. Jadi pakai hedging, tapi kan diawali dengan penjelasan apa itu balance of power, tentang bargaining, balancing dan bandwagoning. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin masih adakah lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya? Sudah petir-petir nih, saya takut nanti tiba-tiba dekat. Benar sekali. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, sebagai penutup Bu, mungkin boleh memberi kita rekomendasi-rekomendasi buku mengenai teori-teori HI, ataupun Ibu juga bisa kasih kita tips untuk menyelesaikan tugas akhir ini, Bu. Kalau buku yang ada di sini ya, maksudnya yang available gitu. Buku yang diterjemahkan dari Robert Jackson, Georg Sorensen itu bagus. Kan memberikan kita ide utama tentang HI gitu ya, pendekatan teoritisnya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih spesifik gitu, karena terkait dengan topik-topik yang akan dicari. Saya nggak tahu kalian apakah membiasakan diri mencari bahan itu di Scholar Google atau bagaimana? Sepertinya udah mulai terbiasa sih, Bu. Terbiasa kalau saya sendiri, Bu. Ya, Scholar Google itu sangat membantu ya, karena dia memang lebih terarah, sudah mengumpulkan semua tulisan-tulisan yang misalnya ada peer review-nya, diterbitkan di jurnal yang bagus gitu. Tips yang lain adalah mencari sesuatu itu ketika menggoogling ya, pakai kata kunci bahasa Inggris. Itu akan banyak dapat hasilnya ketimbang bahasa Indonesia. Jadi kata kunci bahasa Inggris pasti dapat banyak. Misalnya terkait dengan, kalau saya tuh biasanya hedging, balance of power, kemudian PDF. Nanti langsung ketemu yang menawarkan link-link yang bisa kita download. Karena kita mau carinya yang gratisan kan, kalau beli mahal. Jadi harus tahu caranya gitu. Benar. Kalau misalnya ada rezeki, bisa juga langganan Script. Kalian tahu Script? Sahabat mahasiswa itu. Oh iya, berarti bisa ya. Nah itu juga sangat membantu. Saya bukan mengendorse apa yang mereka lakukan, tapi itu sangat membantu kita yang tidak punya akses dan tidak punya uang untuk cari buku karena buku harganya mahal. Ya, jadi harus tahu tempat-tempatnya dan gunakan kata kunci bahasa Inggris ya, itu intinya. Karena itu akan dapat banyak temuannya, resultnya banyak. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk tipsnya. Untuk teman-teman yang 2019 dan 2020 juga, itu salah satu tips mencari tulisan-tulisan yang sangat membantu karya tulis nantinya. Mungkin itu aja untuk workshop kita kali ini.
kita dari PhD Study Center mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Yesi sudah meluangkan hari liburnya untuk sharing, untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar dan menambah pengetahuan di hari Minggu ini, maupun teman-teman Universitas Riau ataupun teman-teman di luar Universitas Riau, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk bahan presentasi nanti akan kita kirim melalui email, dan sekarang kita akan sesi foto bersama. Kepada teman-teman yang tidak memiliki jaringan internet, saya persilakan untuk membuka video untuk sebentar saja sebagai dokumentasinya. Silakan guys, ayo kita buka video. Waduh, ada wajah-wajah baru guys. Bentar saya copotkan headphone. Baik Bu. Ayo guys, kenang-kenangan. Ini kayak first workshop kita dengan dosen sih sebenarnya guys. Jadi semoga kedepannya kita bakal sering bikin workshop-workshop kayak gini yang berguna buat teman-teman. Dan teman-teman yang mau request juga bisa DM di Instagram kita atau di email kita terbuka. Mau sharing-sharing juga boleh. Dan terlebih-lebih juga kita buka submission untuk yang teman-teman pengen menuliskan artikel, karya tulis, teman-teman bisa email kita di pcdstudycenter@gmail.com ataupun bisa langsung reach kita di website dan di DM Instagram juga. Oke, kepada Karisa atau Elga, saya persilahkan untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke, senyum ya semuanya. Ini ada 2 panel, ini panel yang pertama dulu. Nggak tahu yang teman-teman nomor berapa, jadi senyum aja. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Wow, senyum Soden semuanya. Oke, sudah siap. Oke, astaga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Kalau misalnya ada kesalahan, ada salah kata, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu, dan teman-teman jaga kesehatan hingga di waktu yang tertentu. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya Liv ya. Ya, Bu. Halo.